Oke, ini juga ada bautnya. Kelihatannya teman-teman, power supply dari televisi ini bautnya tidak utuh teman-teman. Halo, ketemu lagi dengan kita di sini WAC channel. Teman-temanku semuanya, pemirsa setia WAC channel. Pada video kita kali ini, kita akan berbagi pengalaman proyek pengerjaan sebuah televisi LCD merek SAP 32 inci dengan kerusakan. Apabila televisi ini dicolokkan ke listrik, maka MCB akan membalik atau listrik akan mati. Beginilah teman-teman tampilan dari mesin televisi SAP 32 inci ini di dalamnya teman-teman. Kita melihat elko power digunakan 82 mikro 450 volt. Kita akan mulai mencari kendala atau kerusakan televisi ini. Sepertinya teman-teman, kita menemukan dua buah resistor kembar yang dalam kondisi hangus terbakar. Namun kita masih dapat melihat warnanya, yaitu kelihatannya teman-teman silver dan power supply dari televisi ini. Oke teman-teman, bautnya tidak utuh teman-teman. Akan cabut dahulu atau kita akan membalikkan mesin dari televisi LCD ini. Kita bongkar bautnya satu demi satu. Kita akan melakukan pengerjaan atau penggantian kepada resistor yang terbakar tersebut teman-teman. Kita buka dahulu baut demi baut satu persatu. Oke, terjatuh teman-teman. Oke, ini juga ada bautnya. Kelihatannya teman-teman, power supply dari televisi ini bautnya tidak utuh teman-teman. Ada yang kosong. Kita tidak tahu ya, apa mungkin televisi ini sudah pernah diganti power, karena bautnya hanya terpasang dua buah. Sedangkan di sini seharusnya bautnya ada 4 buah. Namun kali ini yang dipasang adalah sudut bawah kanan dan sudut kiri atas. Hanya itu teman-teman. Tidak tahu kita kemana baut yang lain ya. Oke, kita akan memeriksa dulu atau kita akan melakukan penggantian komponen berupa resistor kembar dua buah yang dalam kondisi hangus terbakar. Oke, kita akan sedot dulu atau kita cabut dahulu untuk menanggalkannya dari papan PCB maksudnya. Resistor ini teman-teman, maksud saya PCB dari mesin TV SAP LCD ini menggunakan papan atau PCB bolak-balik. Artinya kalau pada mesin televisi tabung itu jalur hanya berada pada bawah PCB saja. Di bagian atasnya adalah komponen. Namun pada televisi LCD seperti ini dan rata-rata mesinnya timpal balik teman-teman. Maksudnya jalurnya di atas ada dan di bawah juga ada. Oleh sebab itu mesin dari televisi LCD ini ataupun LCD yang lain, mesinnya itu didesain secara mini atau kecil karena jalurnya digunakan timpal balik atas bawah, tidak seperti TV tabung karena jalurnya hanya berada pada bawah mesin PCB-nya saja. Oleh sebab itu terpaksa mesin itu harus besar, lebar. Oke, kita akan mengecek terlebih dahulu
dua buah resistor kembar ini yang berwarna oranye, silver, dan emas. Apakah sudah putus atau melar? Kita akan ukur teman-teman kedua resistor ini. Kita coba dulu skala yang lebih tinggi teman-teman. Kita coba 100 kilo. Tidak hidup. Kita bolak-balik. Ternyata jarum musti tester tidak juga bergerak. Kita coba sekali lagi agar lebih akurat teman-teman. Kita akan ukur. Ternyata resistornya sudah putus. Oke, kita akan melobangi atau kita akan menyedot timah yang berada pada lubang bekas komponen resistor ini teman-teman, agar dia tembus dari jalur yang ada di bagian atas ke jalur yang di bagian bawah, sehingga nantinya pada saat kita memasang atau penggantian resistor, kita dapat memasang timah dari atas hingga ke bawah. Oke teman-teman, sekarang kita sudah mengganti dua buah resistor yang kembar yang berwarna oranye, emas, dan juga maksud saya oranye, silver, dan emas. Kita rapikan dahulu teman-teman, karena timah yang kita pasangkan di kaki komponen ini wajib connect dia dari jalur yang ada di bagian atas mesin hingga ke jalur yang berada di bawah mesin PCB sub 32 inci ini. Kita juga akan melakukan penyolderan di beberapa kaki komponen di sekitarnya, siapa tahu ada yang kendor. Sebab yang menjadi pertanyaan kita, apa sebabnya sehingga kedua resistor ini bisa terbakar, bisa hangus, sedangkan di dalam bagian tabung televisi ini kita tidak menemukan sesuatu yang mencurigakan. Semisalnya menurut pengalaman kita selama ini, kita menemukan sebuah atau satu ekor cicak. Namun kali ini kita tidak menemukannya. Tidak ada kejanggalan yang ada pada mesin ini. Hanya yang kita lihat teman-teman, hanya dua buah resistor saja yang hangus terbakar. Oke, kita ganti dan kita akan melakukan pengetesan teman-teman, apakah televisi ini sudah bisa hidup. Oh ya teman-teman, perlu saya sampaikan, pada mesin televisi sub 32 inci ini, rangkaian PSU power supply itu digabung dengan rangkaian MPEG atau mesin utamanya. Tidak ada sebagian televisi yang seperti ini dia terpisah blok teman-teman. Dia menggunakan blok PSU power supply dan terpisah dengan blok yang lain, yaitu MPEG atau mesin utamanya, serta blok icon untuk LCD. Oke teman-teman, kita akan mencoba mencolokkan televisi ini ke listrik. Apa yang terjadi nanti teman-teman? Apakah teman-teman, ternyata lampunya jeglek. Iya. Ternyata listrik di rumah ini membalik teman-teman setelah kita mencolokkan televisi ini. Ternyata resistor yang kita ganti dengan nomor dan tipe yang sama teman-teman tidak juga membuahkan hasil. Setelah kita lakukan pengetesan, mencolokkan ke listrik, ternyata listrik juga membalik seperti informasi yang kita terima dari pemilik televisi ini. Oke teman-teman, kita akan cari lagi di mana sebenarnya
kita akan melihat jalur dari kedua resistor ini, dia berasal dari mana dan berakhirnya di mana. Perlahan kita akan menelusuri jalurnya yang sangat kecil sekali teman-teman. Sepertinya jalur ini menuju ke IC, tapi tidak tahu IC apa itu ya. Kedua resistor ini sepertinya menuju IC, dan kita lihat di sini teman-teman, ada sebuah komponen yang sepertinya pecah. Dia hitam teman-teman. Kita tidak tahu apakah komponen ini merupakan sebuah resistor atau transistor atau juga dioda teman-teman, karena bentuknya sangat kecil sekali dan kondisi komponen ini sudah pecah, hanya tinggal bekas kakinya saja, sedangkan nomor dari komponen ini tidak terbaca lagi. Komponen ini berada tepat di depan IC yang menuju ke bagian start. Oke teman-teman, sangat susah sekali, kita tidak dapat menemukan komponen apakah ini. Oleh sebab itu teman-teman, pekerjaan kali ini akan kita tunda atau kita pending dulu, dikarenakan kita harus mencari dahulu persamaan dari PCB mesin sub 32 inci ini teman-teman, karena kita tidak tahu komponen yang terbakar tersebut buat jenis apa dan nomor berapa. Dan mohon maaf teman-teman, untuk kali ini kita belum berhasil, dan lain waktu kita akan melanjutkan pekerjaan ini apabila nantinya kita sudah menemukan komponen apa sebenarnya yang terbakar yang berada di depan IC tadi. Kita akan cari nanti data-datanya di internet, ataupun kita akan bertanya kepada teman-teman sesama sesatu frekuensi dengan kita teman-teman, karena kita tidak dapat menggantikan komponen yang sembarang, karena bentuk dari kapasitor dan juga dioda itu hampir mirip, besarnya sama teman-teman, hanya saja warnanya agak berbeda. Namun pada kenyataannya sebuah komponen yang sudah terbakar itu, walaupun dia awalnya berwarna lain seperti putih, merah ataupun kuning, apabila dia sudah mengalami terbakar pada bodinya, warna tersebut bisa saja berubah, dan setelah dia hangus biasanya itu akan berwarna hitam. Jadi kita tidak dapat menyimpulkan bahwa apakah itu resistor, sebab kapasitor yang biasanya juga berwarna kuning tua atau coklat, apabila dia hangus terbakar dia juga akan berwarna hitam. Oke teman-teman, nantikan video kelanjutan dari perbaikan televisi ini. Apabila kami sudah mendapatkan data komponen yang terbakar nanti, kami akan mengupload kembali proyek pengerjaan televisi LCD sub 32 inci ini. Nantikan teman-teman. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum.